Kebersamaan adalah kekuatan. Kebersamaan juga menjadi penyemangat kehidupan. Kebersamaan merupakan energi yang menghasilkan keceriaan. Seperempat abad, Rumah Zakat membersamai Anda menjembatani kebahagiaan. Sebanyak 46,7 juta penerima layanan manfaat terbantu melalui beragam program pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, hingga kebencanaan. Terima kasih atas kepercayaan Anda selama 25 tahun yang membanggakan. Bersama kita lanjutkan merangkai cerita kebahagiaan lainnya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Aneksa Sabila Febria Putri Hafidiah, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis sistem ekonomi syariah yang mengambil studi kasus tentang lembaga rumah zakat. Penganalisisan kami dari sistem ekonomi syariah ini menyangkut tentang produksi alam, sumber daya manusia, modal, dan keterampilan manajerial, serta sinergi faktor produksi, Islam, dan pembangunan. Untuk penganalisisan pertama, kami akan menganalisis produksi alam, sumber daya manusia, modal, keterampilan manajerialnya. Dalam teori, faktor produksi alam yaitu segala sesuatu yang sudah tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Faktor produksi alam ini terbagi menjadi dua. Ada faktor produksi alam secara langsung dan faktor produksi alam yang tidak langsung, di mana pengertian produksi alam secara langsung digunakan tanpa harus diolah terlebih dahulu, sedangkan sebaliknya, faktor produksi alam yang tidak langsung perlu kita olah sebelum digunakan. Untuk sumber daya manusia, memiliki bentuk aktivitas manusia baik dalam bentuk fisik maupun rohani. Sedangkan untuk modal memiliki peran yang sangat penting, di mana bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses produksi atau lainnya. Untuk keterampilan manajerialnya, dalam gerakan syariah, faktor ini mendapatkan perhatian yang sangat penting, di mana manajerial syariah meliputi pertama sifat takwa, yang kedua jujur, yang ketiga niat suci dan ibadah, yang keempat azab, dan yang kelima toleransi, untuk yang terakhir berzakat dan berinfak. Untuk begitu, penganalisisan tentang rumah zakat ini saya akan dengarkan dari rekan saya untuk penganalisisan rumah zakat dalam faktor produksi alam, modal, sumber daya manusia, dan keterampilan manajerialnya. Saya persilahkan kepada Muhammad Husna Al-Fahraji. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan faktor produksi alam, sumber daya manusia, modal, dan keterampilan manajerial. Rumah zakat mempunyai faktor produksi alam seperti air, tanah, dan sebagainya, di mana rumah zakat memiliki legitimasi legal formal. Sumber daya manusia, rumah zakat pun sangat memperhatikan manajemen sumber daya manusianya. Di dalam lembaga rumah zakat itu sudah ada terstrukturnya organisasi. Rumah zakat memiliki modal meliputi dua faktor. Faktor ke-1 modal sendiri dan faktor kedua modal asing. Untuk keterampilan manajer rumah zakat memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengorganisir program sosial dan kemanusiaan dengan baik dan efektif. Terima kasih. Itulah dia pemaparan mengenai analisis faktor produksi alam
sumber daya manusia, modal, dan keterampilan manajerial. Selanjutnya ada penganalisisan mengenai sinergi faktor produksi, di mana menurut teori sinergi faktor produksi yaitu bentuk atau sebuah proses atau interaksi orang untuk menghasilkan sesuatu keseimbangan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Untuk penganalisisan mengenai sinergi faktor produksi dari Rumah Zakat ini, saya kembalikan kepada teman saya, yaitu Muhammad Sandy Radiansyah. Untuknya saya persilahkan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi, organisasi dapat mencapai misinya dalam memperdayakan masyarakat dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Itulah yang menjadi sinergi faktor produksi Rumah Zakat. Baik, terima kasih rekan Sandy Radiansyah. Untuk selanjutnya, penganalisisan mengenai Islam dan pembangunan, di mana Islam dan pembangunan dalam perspektif Islam, pembangunan yang menjadikan nilai-nilai akhlak yang karimah dan kerohanian sebagai dasar yang menuntun setiap kegiatan ekonomi, politik, dan sosial, budaya manusia atau penerapan dan pelaksanaan terhadap tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penganalisisan Rumah Zakat tentang Islam dan pembangunan ini akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ramdhani. Saya persilahkan kepada rekan saya. Rumah Zakat menjadi lembaga zakat yang berbasis Islam yang berperan untuk membangun kerukunan umat beragama. Pembangunan Rumah Zakat pun sudah banyak bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan penganalisisan mengenai Rumah Zakat ini. Untuk kesimpulan penganalisisan ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Imam. Saya persilahkan kepada Imam. Jadi sejauh studi kasus yang kita riset, dalam Rumah Zakat ini sudah menjadi lembaga yang benar-benar menjalankan lembaga syariah sesuai dengan Islam. Mulai dari SDA, SDM, lalu ada manajerial, ini sudah sangat terbilang amanah. Bahkan untuk program-program dan visi misi yang sudah banyak membantu banyak masyarakat, begitupun untuk pendirian Rumah Zakat ini sudah terbilang cukup lama. Di balik berjalannya suatu lembaga mempunyai tantangan dan rintangan. Untuk Rumah Zakat ini sering adanya penyalahgunaan nama seperti penipuan melalui email, media sosial, lalu di dalam kanal media ini untuk menarik donasi dengan mengatasnamakan RZ atau Rumah Zakat ini. Bahkan sudah banyak hal yang seperti itu terjadi. Rumah Zakat memberikan solusi untuk melaporkan tindakan itu langsung ke Rumah Zakat dengan identitas pelapor aman. Itulah dia sistem ekonomi syariah dan penganalisisan studi kasus tentang Rumah Zakat dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.